buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah buat Tuhan. Kita mau angkat satu lagu penyembahan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Oh, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan, oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
kami bisa ada sampai saat ini semua karena berkat dan kasih karunia kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan, bila Engkau yang memimpin ya Tuhan, dari awal sampai selesainya Tuhan. Berkati setiap jemaatmu ya Tuhan yang hadir pada saat sore hari ini, ataupun yang sedang di rumah ya Tuhan, yang sedang menonton ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadiratmu ya Tuhan ada memenuhi tempat ini dan memenuhi jemaat-jemaatmu ya Tuhan yang ada di rumah ya Tuhan. Begitu juga untuk jemaat-jemaatmu yang sedang dalam perjalanan ya Tuhan, atau untuk yang sedang persiapan ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, lepaskan langkah mereka untuk di tempat ini, dan kami sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, haleluya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian, Bangkit Serukan Nama Yesus.
satu lagu pujian Yesus Jalan Kebenaran. Haleluya. Haleluya. Kita mau silakan duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa menopang kehidupan saya dan saudara. Kita angkat satu lagu penyembahan, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku
waktuku selalu yang terbaik. Oh, Tuhan saudaraku, aku hanya kan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan sekali lagi katakan satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Terima kasih. Nanti Om Denus yang akan berdoa. Haleluya, 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 puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Allah, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, Roh Kudus. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu pada kami, Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga pada malam hari ini Yesus, kami Tuhan. dapat berbakti ya Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. GPD kasih karunia. Ajaib. Kami sangat rindu sekali ya Tuhan. Amin. Datang untuk Haleluya. menyembah, memuji, menyenangkan hati-Mu di rumah-Mu Haleluya. yang kudus ini ya Tuhan. Yesus. Kami berdoa Tuhan, dimanapun Haleluya.
keluarga-keluarga kami, jemaat kami Tuhan, sejemaat kasih karunia berada Tuhan. Biar mereka kalau ada dalam kesakitan disembuhkan Tuhan. Mereka ada kelemahan dikuatkan ya Tuhan. Apabila mereka juga dalam pemulihan dalam sakit Tuhan, Engkau percepat kesembuhan 100% ya Tuhan. Bagi jemaat tidak yang terkecuali ya Tuhan, semuanya ya Tuhan. Dari anak-anak sampai orang tua sampai orang dewasa ya Tuhan. Sehingga kami dapat berkumpul sama-sama di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat sekarang ini tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa salah kami ya Tuhan. Sucikan hati pikiran kami, biar kami layak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Jangan cuma sampai kami mendengarkan saja ya Tuhan, tetapi kami juga dapat menjalankan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ada satu oknum yang tidak suka kami untuk beribadah utama mendengarkan firman ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami salati. Kau tanggi. Biar kami terfokus saja dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami dapat diberkati semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Di nama Tuhan, salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan sore hari ini, menjelang malam ini, kita akan lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-18. Mazmur pasal 18. Mazmur pasal 18. Kita akan membaca mulai ayatnya yang ke-21 sampai 27. Mazmur 18 ayat 21 sampai 27, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, kita telah membacakan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah ungkapan dari Raja Daud. Ini satu pernyataan yang luar biasa. Kenapa? Karena Daud menyatakan sikap dan perbuatannya bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan di awal, dia katakan bahwa Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tangan. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat ini, maka
apa yang kita lakukan, bagaimana kita mengiring Tuhan, maka seperti itulah yang nanti kita akan terima dari Tuhan. Ya. Sebab yang kita lakukan di dunia, ya, seperti beribadah, berdoa, melakukan firman, kita memang tidak melihat Tuhan secara fisik. Yang kita lihat ketika kita datang beribadah, ya, pendetanya, ya, ada jemaat, ada majelis dan sebagainya. Tetapi sebetulnya kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Makanya Daud katakan bahwa Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, dan Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Ya. Karena terhadap orang yang suci, Alkitab berkata Tuhan berlaku suci. Terhadap orang yang benar, Ia melakukan yang benar. Terhadap orang yang setia, Ia berlaku setia. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ya, kata belat-belit ini ketika saya pelajari itu artinya berkelok-kelok atau berputar-putar. Ya. Yang sangat dekat dengan kalimat ini, ya, adalah alasan. Ya, arti alasan juga tentunya tidak terlalu jauh dengan arti dari kata berkelak-kelok. Ya. Artinya bahwa kita orang Kristen, anak Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu yang terbaik. Menginginkan agar supaya ketika Tuhan menjawab doa kita, ketika Tuhan memberkati kita, yang kita inginkan itu adalah hal-hal yang terbaik. Tidak ada anak Tuhan, ya, orang percaya ketika ditanya, mau nggak Tuhan jawab hal-hal yang kurang baik, ya, atau biasa-biasa. Tetapi semuanya ingin jawaban Tuhan, berkat Tuhan adalah yang terbaik. Nggak ada yang berkata Tuhan, yang penting saya sudah dikasih kekuatan, kesehatan, ya udah cukuplah Tuhan. Ya. Sedangkan kita punya kebutuhan, butuh tempat tinggal. Ya. Dalam menjalani hidup, tentunya kita nggak mau jalan kaki terus, tapi kita mau tentunya ada kendaraan, baik itu motor atau mobil. Kita mau supaya anak-anak kita tentunya sekolah dengan baik. Nah, itu semua membutuhkan berkat. Kita nggak mungkin berdoa Tuhan, yang penting kita, ya, sehat aja. Sedangkan sehat itu ditopang dengan makan, minum yang cukup. Ya. Biarpun kita dikasih sehat, tapi kita nggak mungkin berdiam diri ketika melihat anak kita nggak bisa sekolah, ketika kita nggak punya tempat tinggal yang menetap dan sebagainya. Jadi kita selalu berdoa dan ingin sesuatu yang terbaik. Tuhan tidak hanya memberkati kita dengan kesehatan, tapi yang kita minta juga supaya kebutuhan hidup kita setiap hari diberkati oleh Tuhan, anak-anak kita diberkati, dan kemudian usaha atau pekerjaan kita diberkati. Ya. Tetapi terkadang kita hanya fokus kepada meminta berkat, meminta pertolongan, meminta penyertaan. Apalagi di zaman COVID seperti ini, setiap orang mintanya apa? Tuhan lindungi. Tuhan lindungi. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Tuhan pelihara kami Tuhan. Jauhkan dari virus, jauhkan dari penyakit. Itu yang menjadi doa kita setiap saat dimanapun kita berada. Ya. Dengan kita tentunya mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, minum vitamin dan sebagainya. Kita minta seperti itu. Bahkan tanpa disuruh, kita selalu minta perlindungan, minta pemeliharaan. Nah, ketika masalah ekonomi hari ini mulai sulit, tentunya tidak hanya kita minta perlindungan, tapi kita juga minta berkat dari Tuhan. Ya. Dan itu saya percaya itu menjadi pokok doa semua. Ya. Masyarakat Indonesia karena menghadapi masa pandemi seperti ini.
Nggak usah diperintahkan, pasti doanya seperti itu. Lindungi, pelihara, dan sebagainya. Meminta kepada Tuhan. Ya. Jadi kita minta kepada Tuhan semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tidak hanya kesehatan, kekuatan, perlindungan, tetapi juga buat, makan, minum, dan sebagainya. Semua kita minta kepada Tuhan. Dan kita pakai ayat firman Tuhan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Tetapi ketika Tuhan meminta, ya, ketika Tuhan meminta kepada kita untuk memberikan waktu, ya, untuk memberikan, ya, kesempatan kita untuk berdoa, untuk beribadah, kita dengan mudah kemudian mengeluarkan alasan-alasan, ya. Mengeluarkan alasan-alasan. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya pelajari bahwa kata alasan itu, ya, itu mempunyai ada beberapa pengertiannya. Yang pertama adalah ketika orang mengutarakan alasan, ya, itu bukti atau membenarkan pendapatnya. Misalnya contoh, saya nggak bisa berdoa, ya. Kemudian kenapa nggak bisa berdoa? Tentunya kita pasti mengutarakan alasan. Oh, soalnya saya nggak bisa duduk lama-lama. Oh, soalnya, ya, saya nggak bisa berdoa, nggak tahu berdoa dengan baik. Oh, soalnya saya belum terlalu bisa menyusun kata-kata yang baik, ya. Nah, ketika diutarakan seperti itu, kelihatannya membenarkan alasannya untuk tidak berdoa. Kenapa? Oh, pantas dia nggak berdoa. Orang nggak bisa duduk lama-lama, nggak bisa berdoa dengan kalimat yang tersusun rapi, ya. Jadi alasan yang diutarakan, ya, didukung dengan bukti-bukti yang membenarkan alasan tersebut. Kemudian selanjutnya, ya, alasan yang berikutnya adalah kita membuat sesuatu, ya. Alasan itu dibuat karena kita didorong oleh sesuatu yang kita lakukan, ya. Sekarang ini, ya, puji Tuhan sudah mau selesai ini PPKM. Ya, mudah-mudahan kita berdoa supaya tidak akan berlanjut lagi, ya. Tetapi seringkali PPKM-nya sudah selesai, tapi orang sudah terlena dengan pola ibadah yang selama ini dijalankan. Kenapa? Karena enak online, Pak Pendeta, ya. Streaming enak. Kenapa? Iya, pokoknya enak. Karena seringkali kameranya dimatikan. Kalau live, ya, bisa Facebook atau Zoom, ya, pendeta teriak-teriak, ngelihatnya kamera yang di nonaktifkan. Ternyata di belakang kamera itu nggak ada orangnya. Ya, sibuk ngatur ini, sibuk ngatur itu, sibuk masak dan sebagainya. Ya. Tapi kelihatannya beribadah. Ya. Apalagi, ya, Facebook yang kita di sini nggak bisa lihat secara langsung. Oh, ini jemaat lagi ibadah. Oh, ternyata dia ibadah dari awal sampai selesai. Ya. Jadi kita punya peluang untuk apa? Yang penting hadir, komen, shalom, selamat hari Minggu, selamat ibadah hari Kamis, selamat berdoa, atau shalom. Kita nggak tahu kita dari awal sampai selesai atau tidak. Dan kita mungkin berpikir, oh, pendeta nggak tahu kalau saya cuman absen doang, ya. Kita lupa pemegang hidup, pemegang nafas dan berkat melihat kita. Oh, ternyata kamu ini cuman buat main-main doang. Kita bisa mengelabui pendeta atau hamba Tuhan karena nggak kelihatan, tapi kita tidak pernah bisa mengelabui Tuhan yang bisa melihat sampai ke dasar hati kita. Makanya Daud berkata bahwa Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaran. Banyak orang ingin minta berkat melimpah dari Tuhan, berkat yang besar, berkat yang terbaik, tapi ketika Tuhan minta waktunya untuk Tuhan, terlalu banyak dalih yang diucapkan.
terlalu berbelat-belit, berputar-putar dengan alasan ini, alasan itu dan sebagainya. Ya, seperti arti kata berputar-putar, ya, berkelok-kelok, ya. Sedangkan yang Tuhan mau ikut Tuhan, perintah Tuhan kepada Yosua adalah ketika mau masuk ke tanah Kanaan, Tuhan bilang, ya, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Karena kalau orang menyimpang ke kanan ke kiri, itu orang berbelat-belit, orang berkelak-kelok. Nah, kita katakan kalau kita bersikap seperti itu, maka Tuhan pun akan bersikap berbelat-belit. Kita bisa bayangkan kalau kita butuh nafas, Tuhan katakan tunggu 5 menit. Saya stop dulu 5 menit, nanti 5 menit kemudian baru saya kasih lagi. Kita ngos-ngosannya kayak apa? Dan untuk tahan sampai 5 menit, ya, saya bisa katakan bahwa mungkin jarang orang yang bisa sampai 5 menit gak nafas. Ya. Belum ada kali ya, gak bisa nafas. Kita dipersempit saja nafas kita sudah ngos-ngosan. Apalagi Tuhan stop. Ya. Saya melihat di rumah sakit, begitu banyak orang yang butuh oksigen. Ketika nggak butuh oksigen, pakai balon, nggak bisa. Ya, ternyata balon nggak bisa maksimal. Ya. Karena kehabisan oksigen, akhirnya lewat. Jadi saya melihat bahwa satu saja, nafas saja, kita udah nggak bisa bayar kepada Tuhan. Nggak usah mikirin yang sehat dulu, nggak usah mikirin yang berkat dan sebagainya. Nafas hidup aja, ya. Nafas hidup aja. Kita nggak bisa bayar sama Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan kasih nafas gratis, ditambah kesehatan, ditambah berkat lagi. Tapi ketika Tuhan minta datang kepada Tuhan, Tuhan minta melakukan firman Tuhan, Tuhan minta untuk memuji Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah pelihara kita sampai hari ini, tapi seringkali kita belok ke sana alasannya, belok ke sini alasannya, dan kita meyakini bahwa alasan kita itu benar. Saudara-saudara dalam Tuhan, kita baca baik-baik ayat firman Tuhan ini. Dia katakan bahwa karena itu 25, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku. Ya, kesucian tanganku di depan mata Tuhan, bukan mata pendeta. Ya. Di depan mata Tuhan yang melihat sampai kedalaman hati, yang tahu pikiran kita Tuhan. Ya, Tuhan tahu alasan kita itu mengada-ngada, ya, atau berlindung di bawah alasan sehingga membuat kita untuk ngikutin ibadah yang santai dan sebagainya. Ya. Sehingga kami nggak berhenti-berhenti. Ya. Nasihat di jemaat memang keras nasihatnya. Belajar menghormati Tuhan dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau saudara hanya bisa memperlihatkan kepada kami nggak bisa kasih berkat, Bapak Ibu. Tuhan yang kasih berkat. Makanya Daud katakan, Tuhan memperlakukan sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan mata Tuhan. Kemudian dia katakan, terhadap orang yang setia, maka Tuhan akan berlaku setia. Ternyata sebenarnya mudah sekali untuk kita bisa mendapatkan berkat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Setia aja. Kalau kita setia kepada Tuhan tanpa kita minta, Alkitab sudah berkata bahwa terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Kita harus berkata, Tuhan, tolong Tuhan, setia aja. Karena kalau kita setia, Tuhan juga setia. Ya, Alkitab katakan, kita belum ngomong, Tuhan sudah tahu. Nah, itu nggak berlaku buat semua, Bapak Ibu. Banyak orang berkata, oh nggak usah ngomong, nggak usah berdoa, kenapa? Tuhan udah tahu kok. Lihat dulu, Bapak Ibu. Alkitab katakan terhadap orang setia, Tuhan berlaku setia. Bagaimana Tuhan mau setia kepada orang yang gak setia? Bagaimana Tuhan mau setia kepada orang yang berbelat-belit? Bagaimana Tuhan mau setia kepada orang yang terlalu banyak alasan? Tuhan katakan dalam ayat yang ke-27, dia katakan bahwa
Terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Pada akhirnya kita berkata, Tuhan, kok aku udah berdoa nggak dijawab Tuhan. Ya, aku sudah minta tolong sama Tuhan, tapi nggak ditolong oleh Tuhan. Jawabannya seperti ini, ya. Jawabannya seperti itu, ya. Akhirnya kita kecewa. Padahal kita lupa, kita tidak orang yang bengkok, yang berkelok-kelok itu Alkitab katakan Tuhan akan berkelok-kelok lagi. Kita bisa bayangkan, ya. Saya ingin mengingatkan kita tentang peristiwa Elia di atas Gunung Karmel ketika dia berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Dia katakan begini, coba kamu berdoa kepada Baal. Nggak ada jawaban dari pagi, udah mulai siang. Lebih kuat lagi, mungkin Baalnya lagi tidur, jadi dia nggak dengar. Mungkin dia lagi berpergian, coba lebih teriak lagi. Nah, kita bisa bayangkan, ya, kalau Tuhan berlaku seperti itu, kita minta tolong, Tuhan katakan nanti. Tuhan, tolong saya, Tuhan berkati saya. Ntar. Kalau misalnya kita bisa langsung dengar jawaban Tuhan, ntar, nanti, yang ini dulu, kamu belakangan. Wah, kayaknya kita langsung putus asa. Ya. Untungnya Tuhan, kita nggak langsung dengar Tuhan bilang begini, nanti, ntar. Ya, saya mau tolong dulu yang setia. Kamu belakangan, kalau sempat. Wah, bagaimana kita kalau Tuhan perlakukan seperti itu? Tapi Alkitab berkata, terhadap orang yang bengkok, Tuhan akan berbelat-belit. Arti berbelat itu berkelok-kelok, berputar-putar. Tuhan, entar ya. Tapi Tuhan, saya butuh Tuhan. Entar, sabar. Sabar dulu. Ya, masih ada yang lebih penting. Masih ada yang lebih diutamakan. Tapi Tuhan kan ya. Tapi kita nggak sadar-sadar bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita itu karena perbuatan kita sendiri. Sebab Allah berkata, terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Terhadap orang yang benar, Tuhan berlaku lebih benar lagi. Terhadap orang yang suci, Tuhan lebih lagi suci dalam melakukannya. Tapi sebaliknya terhadap orang yang berbelak-belok tadi, berbelat-belit tadi, Tuhan akan berlaku hal yang sama. Makanya jangan salahkan Tuhan kalau doamu nggak dijawab. Jangan salahkan Tuhan kalau engkau jauh dari mujizat Tuhan, jauh dari pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena engkau tidak bisa menunjukkan sikap setia kepada Tuhan, sikap hormatmu kepada Tuhan. Seringkali kita datang kepada Tuhan karena kebutuhan saja. Ketika kebutuhan kita sudah terpenuhi, kita lupa lagi dengan alasan sibuk, kerja dan sebagainya. Tapi ketika kita minta pertolongan, teriak-teriak, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Ketika Tuhan tolong, ya, dan selesai masalahnya, ketika mulai ibadah, aduh Tuhan lagi sibuk saya. Ya, saya mau ketemu dengan teman Tuhan, mau ketemu dengan teman bisnis saya dan sebagainya. Nanti deh Tuhan sore atau minggu depan aja. Ya. Kalau Tuhan mau ngomong, lo waktu kemarin butuh teriak-teriak sama gua, ya. Saya mau tolong orang lain, lo teriak-teriak, ya. Siang malam, ditolong, lupa. Itu sifat manusia. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, masa sulit ini satu-satunya, ya, harapan untuk kita bisa melewati masa ini adalah setia kepada Tuhan. Nggak ada jalan lain, Bapak Ibu. Siapa yang kita bisa andalkan di masa sulit seperti ini? Nggak ada. Sebab semua orang mengalami. Bukan cuma kita mengalami, semua kena, ya, akibat dari corona ini. Mau dia mau pengusaha, mau dia orang sederhana, bahkan orang yang miskin, kalau sama-sama merasakan semuanya. Ya. Sama-sama semua, ya, dilanda dengan ketakutan, ya, karena dijangkit virus. Satu-satunya perlindungan kita hanya datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita sadar bahwa satu-satunya harapan, satu-satunya perlindungan kita hanya kepada Tuhan, mari kita berlaku setia kepada Tuhan. Mari kita berlaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita harus menjaga hidup semakin suci.
agar supaya Tuhan tidak berbelat-belit untuk menjawab, untuk menolong, untuk memberkati kita. Karena kalau kita berlaku setia, maka saya percaya pada saat kita membutuhkan berkat, pada saat kita membutuhkan pertolongan, pada saat kita membutuhkan perlindungan, Tuhan langsung berikan. Ya, nggak tunggu nanti. Karena kita percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Nah, tepat pada waktunya itu bukan buat semua, bukan buat semua Bapak Ibu ya. Jangan kita pukul rata, oh semua sama, tepat pada waktunya. Bagi orang yang tidak bercela, bagi orang yang berlaku suci, bagi orang yang berlaku setia. Ya, dalam ayat ini. Itu yang menikmati pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita mundur dalam ayatnya yang ke-22. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Ini kata Daud. Ya. Aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Ya. Fasik itu orang yang kenal Tuhan tapi yang tidak mau melakukan firman. Ya. Aku tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Ya. Firmannya Daud tidak jauhkan dari dia, tetapi ada di dalam hidupnya dan dia lakukan itu dalam hidupnya. Ya. Dia katakan, aku tidak berlaku fasik dan kemudian aku berlaku tidak percaya di hadapanmu dan menjaga diriku terhadap kesalahan. Daud berkata, saya menjaga. Nah, ketika Daud berkata, Tuhan, saya menjaga diri saya terhadap kesalahan. Ya, kalau mungkin ngomong sama pendeta, ya, Pak Pendeta, saya berusaha menjaga supaya jangan saya berbuat salah. Pendeta berkata, oh puji Tuhan. Karena pendeta nggak bisa ngikutin kita kemana perginya. Nggak tahu apa yang kita lakukan benar atau salah. Tapi kalau kita ngomong sama Tuhan, bisakah kita sembunyikan sesuatu pada Tuhan? Tuhan, aku berusaha menjaga supaya jangan sampai aku salah. Tapi kata, ya kamu ngomong gitu, tapi kamu berbuat salah terus. Ya karena Tuhan kita melihat pikiran dan hati. Ketika Daud berkata seperti itu, berarti Daud sedang bersungguh-sungguh. Dia gak main-main, sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang maha tahu. Dia sedang berbicara kepada Tuhan yang tidak hanya melihat dari luar, tapi Tuhan yang bisa melihat sampai kedalaman hatinya. Sehingga dia berkata, Tuhan, aku berusaha menjaga supaya aku tidak berbuat salah. Dan Tuhan lihat benar. Makanya Tuhan berkati Daud dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu dalam Tuhan, di zaman-zaman sulit ini, ya, mari kita mau benahi hidup kita. Mari kita benahi hidup kita. Kita perbaiki sikap kita dalam kita beribadah. Sikap kita dalam berhubungan dengan Tuhan. Kita berhubungan dengan raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Ya. Mari kita mau bersikap sebagaimana layaknya kita beribadah kepada Tuhan. Kalaupun kita ibadah di rumah, secara online, ya, bukan berarti kita semaunya kita ibadah. Saya mau katakan bahwa kalau di gereja berdiri beribadah bertepuk tangan, mari kita berdiri bertepuk tangan. Ya. Pakaiannya rapi, duduk, ya, yang kalau duduk ya duduk, berdiri berdoa, sama seperti di gereja. Ya. Itu yang kami sampaikan terus menerus, nggak ada bosan-bosan ngomong. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menghormati Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menghormati dan menghargai kita serta memberkati kita? Kita mau yang terbaik dari Tuhan, tapi kita tidak mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Akhirnya kita bersungguh-sungguh. Akhirnya kita mengeluh. Ya, kok hidupnya susah sekali seperti ini, sulit sekali. Padahal kita tidak bisa menjaga sikap. Makanya sekali lagi saya katakan, mari kita ya menjaga sikap kita dan kita beribadah. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Setia kepada Tuhan agar supaya kesetiaan Tuhan kita rasakan. Pemeliharaan Tuhan kita rasakan. Dan berkat-berkat Tuhan kita alami dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak akan berbelat-belit kepada kita. Sebab di dalam kita melihat di dalam kitab Ayub,
Ada satu ayat yang saya ingin baca pada saat sore menjelang malam ini. Dalam kitab Ayub pasal 5 ayat 13. Kitab Ayub pasal 5 ayatnya yang ke-13, dia berkata begini. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Ya. Tuhan menangkap orang dalam kecerdikannya, karena Tuhan tahu pikiran kita, rancangan apa yang kita rancangkan. Ya. Ibrani katakan bahwa firman itu masuk sangat dalam, sampai bisa memisahkan sumsum, memisahkan pertimbangan hati dan pikiran. Belum keluar dari ungkapan mulut kita, Tuhan sudah tahu apa yang kita rancangkan. Tapi Alkitab berkata, Tuhan menggagalkan rancangan orang yang berbelat-belit. Ya. Jadi kalau kita sering gagal, jangan salahkan Tuhan. Karena mungkin kita bersikap berbelat-belit di hadapan Tuhan. Bengkak-bengkok jalannya. Terlalu banyak alasan dan sebagainya. Tapi mari seberapa kita yang ada, Bapak Ibu, kita semua yang mendengarkan ya firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tuhan ingin memberkati kita. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, oleh keadaan. Meskipun keadaan yang sulit, Tuhan bisa memberkati kita dengan begitu luar biasa. Yang penting berlakulah setia. Ya, berlakulah tidak bercelah kepada Tuhan. Maka saya percaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, maka yang kita terima juga adalah berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Puji Tuhan telah memberkati. Saya panjang lebarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Penyanyi pujian yang berkata, seperti wanita mengurapimu. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, engkau baik bagiku. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu. Amin. Menangis di bawah kakimu. Amin. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir. Amin. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sampai akhir, sampai akhir,
dapat diberi bersama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin, haleluya. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menantinya. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menantinya. Amin, haleluya. Pertama kota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Haleluya. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menantinya. Amin, haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan malam hari ini. Engkau telah himpunkan kami, seberapa kami yang ada di tempat ini, dan jemaat-jemaat yang sedang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kami mau belajar mempergunakan waktu kami dengan baik ya Tuhan, agar supaya kami boleh menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan dan yang terbaik. Sebab itulah menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Sebab itu kuatkan iman kami ya Tuhan dalam menjalani masa-masa yang sulit ini. Dan kami semakin hari semakin sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhan yang mampu menolong kami, melepaskan kami dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami, seberapa kami yang sudah mendengarkan firman ini ya Tuhan. Sehingga firman ini benar-benar menjadi kekuatan buat kami, mendorong kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengiring Engkau dan melayani Engkau ya Tuhan, apapun keadaan kami. Berkati kami yang sudah hadir pada saat malam hari ini ya Tuhan. Berkati jemaat-jemaat yang sudah mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Dalam semua kebutuhan keperluan mereka kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau akan menjawab kami dengan cara Tuhan yang ajaib, sesuai dengan kebenaran kami masing-masing ya Tuhan. Semua itu janji firman dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah berdoa ya Tuhan, segala pekerjaan-pekerjaan setan, kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat, sakit-sakit penyakit, virus-virus penyakit yang berusaha mengganggu kami ya Tuhan, umat-umat-Mu, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan demi kuasa darah ya Tuhan. Lindungi, pelihara kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkati juga pemerintah bangsa kami. Berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat Tuhan menyertai buat pemerintah kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, baik Tuhan, oh Tuhan, wali kota, gubernur ya Tuhan, bupati, bahkan sampai kepada RW ya Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan menyertai mereka dalam mereka mengatur pemerintahan bangsa kami. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati perekonomian bangsa kami, perdagangan, perindustrian ya Tuhan, pertambangan, perikanan, sehingga ekonomi masyarakat kami boleh kembali bangkit ya Tuhan. Masyarakat boleh kembali bekerja dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat wabah virus corona ini ya Tuhan. Karena kami percaya tidak ada kekuatan manusia manapun yang bisa mengalahkannya. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu ya Tuhan.
Maka kami mohonkan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Lalukan wabah ibu bagi bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bangsa kami boleh terbebas dari virus corona ini ya Tuhan. Kami boleh kembali bebas beribadah. Anak-anak kami boleh kembali bebas bersekolah. Yang bekerja berusaha kembali bekerja berusaha dengan bebas ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau baik dan sungguh sangat baik. Kami sudah beribadah memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Engkau berjanji akan memberkati kami dengan berkat-berkat yang berlimpah. Sebab itu ya Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu. Perintahkanlah berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dari timur, barat, utara, selatan. Datangkanlah di atas kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Sehingga berkat itu menjadi milik kami umat-umat-Mu. Sebab kami berdoa, diberkatilah keluarga-Mu. Amin. Diberkatilah kesehatan. Amin. Diberkatilah anak cucu-Mu. Amin. Diberkatilah usaha pekerjaan. Amin. Dan diberkatilah keluar masuk-Mu. Amin. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Sebab itu terimalah berkat, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur serta menerima berkat Tuhan malam hari ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.